Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian tadi pagi sudah absen di link SMK kita? Ibu harap sudah semua ya, karena absensi ini akan dicatat oleh pihak sekolah. Dalam pelajaran kali ini, untuk mata pelajaran PKK, Ibu akan melanjutkan materi kita yang ketiga adalah tentang dokumen administrasi usaha. Apa itu dokumen administrasi usaha? Kita lanjutkan ke tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran mempelajari dokumen administrasi usaha adalah yang pertama, pengertian fungsi administrasi. Kemudian, mengerti unsur-unsur administrasi, mengerti tentang fungsi surat dan jenis-jenis surat, kemudian mengerti tentang administrasi laporan usaha, dan mengerti tentang formulir administrasi usaha. Untuk pengertian administrasi usaha, apa sih yang disebut dengan administrasi? Tentunya kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi dalam arti sempit itu berarti sama saja dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas itu adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk selanjutnya adalah fungsi administrasi. Yang pertama adalah fungsi rutin. Fungsi rutin merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua adalah fungsi teknis. Fungsi teknis merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi analisis itu adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Untuk yang keempat adalah fungsi interpersonal, merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Fungsi yang kelima adalah fungsi manajerial. Setelah kita mempelajari fungsi dari administrasi, kita akan menginjak ke unsur administrasi. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur organisasi? Yang pertama adalah pengorganisasian. Kita di sebuah usaha itu juga ada organisasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Di dalam manajemen ini ada yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan. Kemudian yang ketiga adalah tata hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kepegawaian. Kepegawaian itu yang mengatur tentang karyawan-karyawan dan juga yang lain. Dan yang kelima adalah keuangan. Kita akan keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. Menginjak materi surat. Apa yang terlintas di benak kalian tentang surat? Surat itu adalah media komunikasi tertulis yang berisi sebuah pikiran atau informasi yang disampaikan kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Memang surat untuk zaman sekarang ini sudah tidak terlalu banyak ya, karena kita sudah era teknologi, era milenial 2000, era milenial itu surat jarang digunakan. Ini kita masih sangat membutuhkan surat di dalam administrasi ini. Karena apa? Karena banyak sekali fungsi surat yang akan kita dapatkan di dalam administrasi. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi secara tertulis, alat pengingat, alat bukti tertulis, dapat menjadi nilai historis, duta organisasi, dan dasar untuk pengambilan keputusan. Dan selain pengertian surat, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis surat untuk usaha. Ada 3 macam surat di dalam usaha. Yang pertama adalah surat pribadi, 2 surat dinas, 3 surat niaga. Surat niaga ada 13. Untuk yang pertama adalah surat perkenalan, yang kedua adalah surat penawaran, yang ketiga surat permintaan penawaran, yang keempat adalah surat pesanan, yang kelima surat konfirmasi pesanan, yang keenam surat pemberitahuan pengiriman barang, yang ketujuh surat penolakan pesanan, yang kedelapan surat pengaduan, yang kesembilan surat jawaban pengaduan, yang kesepuluh surat penagihan, yang ke-11 surat pengiriman pembayaran, yang ke-12 surat penangguhan pembayaran, dan yang ke-13 adalah surat jawaban penangguhan pembayaran. Untuk surat-surat ini nanti kalian
lebih jelasnya melihat sendiri di bahan ajar ya atau buku paket. Kemudian kita masuk ke materi laporan. Apa itu laporan? Adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data atau berita baik secara lisan maupun tulisan. Di dalam laporan pekerjaan administrasi usaha terdapat kegiatan. Yang pertama adalah pencatatan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat pengetikan, dan yang kelima adalah pengolahan data. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari laporan, kita akan menginjak ke fungsi dari laporan. Adalah yang pertama bahan pertanggungjawaban, yang kedua alat penyampaian informasi, yang ketiga alat pengawasan, yang keempat bahan penilaian, dan yang kelima adalah bahan pengambilan sebuah keputusan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan. Yang pertama adalah 1. Laporan harus jelas dan cermat. Yang kedua, benar dan objektif. Yang ketiga, tegas dan konsisten. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, langsung mengenai sasaran. Dan yang keenam adalah disampaikan kepada orang dan alamat dengan tujuan yang tepat. Jangan sampai salah alamat ya. Kemudian, langkah-langkah membuat laporan. Yang pertama adalah menentukan permasalahan. 2. Mengumpulkan bahan, data, dan fakta. 3. Mengklarifikasi data. 4. Mengevaluasi dan mengolah data. Yang kelima, membuat kerangka laporan. Jenis-jenis laporan. Laporan berdasarkan waktu itu ada 2. Laporan berskala dan laporan insidental. Laporan berkala dan laporan insidental. Laporan insidental itu hanya jika diperlukan saja. Kalau berkala itu setiap periodik. Misalkan laporan bulanan, laporan mingguan, ataupun laporan tahunan. Untuk laporan berdasarkan bentuk itu ada 3 macam. Bentuk surat, bentuk naskah, atau bentuk memo. Laporan berdasarkan penyampaian ada 3 macam. Yang pertama laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Visual itu apa ya? Melihat ya, laporan dengan kita bisa melihat. Kemudian selanjutnya adalah laporan berdasarkan sifat. Adalah laporan biasa dan laporan penting. Laporan penting itu harus segera disampaikan. Laporan berdasarkan isi. Yang pertama adalah laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan kelayakan, dan laporan pertanggungjawaban. Formulir. Apa itu formulir? Lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang tetap dan tidak tetap. Manfaat formulir. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, memudahkan penyimpanan dan pencatatan. Yang ketiga, adanya keseragaman. Yang keempat, mengurangi kegiatan fotokopi. Fungsi formulir: mencari suatu keterangan tertentu, kemudian menghimpun data yang sama. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Yang keempat, bukti fisik. Dan yang kelima, dasar petunjuk usaha bekerja. Jenis formulir. Yang pertama adalah formulir internal. Itu yang berasal dari dalam lingkungan usaha. Ada beberapa macam formulir internal. Yang pertama, formulir biodata karyawan. Yang kedua, formulir penerimaan gaji. Yang ketiga, formulir pemesanan. Kemudian ada formulir eksternal. Itu yang berasal dari luar lingkungan usaha. Contohnya adalah 1. Formulir izin bank, formulir SPT pajak, formulir pendaftaran izin usaha, dan formulir pengajuan kredit usaha. Demikian materi kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk link materi PPT ini bisa dilihat di link seperti yang tertera di video ini. Untuk selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.